Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Santri Voice. Teman-teman semuanya, saya ingin mengajak diskusi kepada kalian semuanya. Tapi sebelumnya kita akan memberikan informasi bahwasanya di dunia ini hanya ada 3 ideologi atau mabda atau ideologi yang dianut oleh seluruh dunia. Apa saja itu? Pertama, ideologi kapitalisme, kemudian ideologi sosialisme, dan 3 adalah ideologi Islam. Nah, kita sekarang berada di Indonesia. Ini tentunya menganut ideologi yang mana? Yang kapitalisme, liberalisme, atau sosialisme, atau mungkin ideologi Islam. Nah, kita perlu ketahui, mungkin di saat ini teman-teman bisa saksikan sampai habis bagaimana ideologi-ideologi ini banyak dicetuskan oleh orang-orang kafir barat, sehingga menutupi daripada ideologi Islam yang murni itu aturan dari Allah, yang diterapkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masyarakat kita ini banyak mengadopsi ideologi-ideologi kapitalis barat atau orang-orang kafir barat. Tentunya di dalam ideologi kapitalis ini memisahkan antara agama dengan kehidupan, agama dengan masyarakat. Yang penting masyarakat itu beragama ya sekedar sholat, zakat, puasa, haji saja. Tidak boleh membahas tentang masalah politik, masalah yang lainnya. Nah, ini tentunya kalau kita merujuk kepada ajaran Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya Nabi dulu mengajarkan kita bagaimana berpolitik secara Islam, berdagang secara Islam, bersosialisasi secara Islam. Semuanya hubungannya adalah ditentukan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana semuanya hukum-hukum yang diterapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik ini tentunya berpedoman pada aturan Allah. Tapi sekarang ini kita menganut ideologi kapitalisme yang diadopsi, yang dibuat oleh orang-orang kafir barat untuk memecah belah bangsa atau umat Islam. Sehingga apa? Kita tahu bahwasanya sekarang ini untuk hukum-hukum di Indonesia tentunya ini semuanya dibuat berdasarkan hawa nafsu, artinya tauhid, di mana semua berdasarkan kepentingan, baik kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan yang lainnya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dirinya dan kelompok-kelompoknya. Maka dari itu masyarakat yang sekarang ini merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana penderitaannya, karena sistem yang diterapkan ini tidak sesuai dengan syariahnya Allah. Walaupun kita mayoritas Islam, tetapi kita rata-rata mengadopsi daripada ideologi kapitalis barat atau orang-orang kafir barat yang sekarang ini sudah mengakar di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa semuanya berdasarkan materi, apa-apa, uang, apa-apa, jabatan, apa-apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ada lagi ideologi sosialis, komunis, yang diterapkan oleh orang-orang Soviet, orang-orang Rusia yang saat ini dulunya Soviet, kemudian orang-orang Korea Utara, kemudian orang-orang China sekarang ini memakai ideologi sosialis sosialis komunis, di mana semua sama rata dan sama rasa. Tapi pada kenyataannya saat ini yang terbaru di akhir zaman ini, mereka orang-orang sosialis ini ternyata juga adopsinya berpikiran adalah kapitalis, di mana setiap orang berhak memiliki sebuah perusahaan atau tambang atau apa untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau di dalam Islam ini bahwa tambang seperti udara, air, ini semuanya adalah milik rakyat, dikelola pemerintah, dikembalikan lagi ke masyarakat, mungkin dengan harga jual yang murah atau gratis, seperti itu. Nah, kita akan saksikan teman-teman di slide-slide ini, teman-teman, semoga nanti mencerahkan apa sih sebenarnya, apakah benar kita ini di Indonesia yang mayoritas Islam, apakah benar-benar mengadopsi daripada ideologi Islam yang sejatinya atau hanya setengah-setengah. Nah, biar nanti tidak gagal paham, mari kita saksikan video dari teman-teman kita yang akan kita slide-kan berikut ini.
Kapitalisme adalah sistem ekonomi dan politik yang menekankan kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan minimnya campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Kapitalisme sangat berkembang pesat sejak revolusi industri di abad ke-18, di mana perusahaan swasta dan perdagangan global semakin berkembang, dan bapak kapitalisme modern bernama Adam Smith. Kelebihan kapitalisme ini mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Kedua, memberikan kebebasan rakyatnya dalam berusaha dan berinvestasi. Dan yang ketiga, negara kapitalis cenderung punya ekonomi yang sangat kuat. Tapi kapitalisme juga punya kekurangannya. Yang pertama, kesenjangan sosial yang tinggi. Yang makin kaya semakin kaya, yang miskin juga semakin miskin. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja demi keuntungan. Yang ketiga, juga bisa memicu krisis ekonomi akibat spekulasi pasar. Contoh negara yang memiliki ideologi politik seperti ini yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Korea Selatan. Sosialisme. Sosialisme ini adalah ideologi yang menekankan pemerataan ekonomi, yang dimana pemerintah juga punya kendali besar atas sumber daya dan produksi untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Sosialisme ini muncul karena sebagai respon terhadap kapitalis yang terlalu eksploitasi. Tokoh utama seperti Karl Marx dan Friedrich Engels mengkritik sistem kapitalis dan mengusulkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Sosialisme punya kelebihan. Pertama, mengurangi senjangan sosial dengan distribusi kekayaan yang lebih merata. Yang kedua, jaminan kesehatan, pendidikan, dan juga kebutuhan dasar bagi semua orang. Yang ketiga, stabilitas ekonomi lebih tinggi karena peran negara yang kuat. Sosialisme ini juga punya kekurangan. Yang pertama, inovasi dan juga kompetisi sangat bisa terhambat karena kurang berkembangnya ekonomi. Yang kedua, beban pajak tinggi untuk membiayai program sosial. Yang ketiga, efisiensi bisa rendah karena birokrasinya besar banget. Contoh negaranya Swedia, Norwegia, Denmark, Kuba, dan Venezuela. Komunisme. Komunisme ini adalah sistem di mana tidak ada kepemilikan pribadi dan semua sumber daya dikelola bersama untuk kesejahteraan semua orang. Lagi-lagi ini berawal dari teori Karl Marx. Ia percaya bahwa kelas pekerja harus menggulingkan kelas kapitalis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Lagi-lagi ini punya kelebihan. Yang pertama, nggak ada kesenjangan sosial. Semua kebutuhan dasarnya rakyat dijamin ada. Yang ketiga, negara bisa fokus pada kemajuan kolektif tanpa persaingan. Kekurangannya, pertama, sering berujung pada pemerintahan yang otoriter. Yang kedua, kurangnya kebebasan individu. Dan yang ketiga, ekonomi cenderung stagnan. Jadi jarang banget orang kaya di negara ini. Contoh negaranya Uni Soviet yang dulu, kedua Cina, yang ketiga Korea Utara. Liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang demokratis. Ini muncul di Eropa pada abad ke-17, diperjuangkan oleh tokoh seperti John Locke yang menekankan pentingnya kebebasan, hak milik, dan juga demokrasi. Kelebihannya, pertama, menjamin kebebasan individu dan demokrasi. Kedua, menjunjung HAM. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Kekurangannya, bisa memicu ketimpangan sosial akibat kebebasan ekonomi yang terlalu luas. Yang kedua, terlalu individualistis, kurang memperhatikan kesejahteraan bersama. Contoh negaranya Amerika Serikat, Prancis, dan juga Kanada. Fasisme. Fasisme adalah ideologi yang menekankan otoritarianisme, nasionalisme ekstrim, dan totalitarianisme, di mana individu harus tunduk sepenuhnya pada negara dan pemimpinnya. Ideologi ini muncul setelah Perang Dunia I. Di Italia ada Benito Mussolini, lalu di Jerman ada Adolf Hitler. Kelebihannya, pertama, memperkuat persatuan nasional dan identitas budaya. Kedua, pemerintahannya tegas banget dan cepat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mendorong mobilisasi ekonomi dan industri dalam waktu singkat. Kekurangannya, yang pertama, menghilangkan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang kedua, bisa-bisa berpotensi menyebabkan pemerintahan yang brutal banget dan juga represif. Yang ketiga, bisa memicu perang. Contoh negaranya Nazi Jerman, Italia di bawah Mussolini, dan juga Jepang era Perang Dunia Kedua. Konservatisme. Konservatisme adalah ideologi yang menekankan pelestarian nilai-nilai tradisional, stabilitas sosial, dan peran institusi seperti agama dan keluarga. Ini berkembang di Eropa setelah Revolusi Perancis di zaman awal 1900-an. Ini sebagai respons terhadap perubahan sosial yang terlalu cepat. Kelebihannya yang pertama yaitu sosial lebih stabil dan masyarakat lebih memiliki moral. Yang kedua, menghormati nilai dan juga norma. Yang ketiga, menghindari perubahan drastis yang bisa merusak tatanan sosial. Kekurangannya, yang pertama, cenderung menolak perubahan yang dibutuhkan agar negara itu maju. Dan yang kedua, bisa memperlambat inovasi sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, beresiko melanggengkan ketimpangan sosial. Contoh negaranya Inggris, Partai Konservatif, dan juga Amerika Serikat yang Republikan. Anarkisme. Anarkisme adalah ideologi yang menolak segala bentuk otoritas, termasuk negara dan juga hierarki sosial, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bebas dan juga setara. Ini muncul pada abad ke-19 sebagai kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme. Kelebihannya, menjunjung kebebasan tiap rakyatnya. Dan yang kedua, menghapus penindasan oleh negara atau elit-elit ekonomi. Yang ketiga, mendorong kerjasama sukarela tanpa paksaan. Kekurangannya, sulit diterapkan dalam skala besar, seperti diterapkan pada negara. Itu sangat susah. Yang kedua, rentan terhadap konflik internal karena tidak ada otoritas pusat. Yang ketiga, tidak ada jaminan keamanan dan juga stabilitas sosial. Contohnya, gerakan Zapatista di Meksiko dan juga beberapa komunitas libertarian. Nasionalisme. Nasionalisme
adalah ideologi yang menekankan kesetiaan dan identitas nasional sebagai prioritas utama. Seringkali dengan pandangan bahwa bangsa sendiri lebih unggul daripada negara yang lain. Ini berkembang di Eropa abad ke-19, terutama setelah revolusi Perancis dan penyatuan Jerman serta Italia. Kelebihannya yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan identitas nasional. Kedua, mendorong kemandirian dan kedaulatan negara. Yang ketiga, bisa menjadi pemicu pembangunan ekonomi dan militer. Kekurangannya yang pertama, bisa berkembang menjadi ekstrim. Yang kedua, beresiko menimbulkan konflik antar negara atau etnis. Yang ketiga, dapat mengorbankan hak individu atau hak asasi manusia demi kepentingan negara. Contoh negaranya yaitu Nazi Jerman, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, dan beberapa negara yang lain. Libertarianisme menekankan kebebasan individu sebagai nilai utama, dengan negara yang seminimal mungkin ikut campur dalam kehidupan masyarakat. Ini berasal dari liberalisme klasik yang berkembang pesat di abad ke-20. Kelebihannya yaitu pertama, menjamin kebebasan mutlak dalam ekonomi dan sosial. Yang kedua, mengurangi pajak dan birokrasi pemerintah. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kebebasan berusaha. Kekurangannya yaitu kurangnya regulasi bisa menyebabkan eksploitasi. Dan yang kedua, nggak ada jaminan sosial bagi yang kurang mampu. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan kesenjangan sosial yang ekstrim. Contoh negaranya tidak ada yang negara murni libertarian, tetapi beberapa prinsipnya diterapkan di Swiss dan juga Amerika Serikat. Demokrasi sosial adalah ideologi yang menggabungkan kapitalisme dengan kebijakan sosial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan kebebasan pasar. Ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Eropa Barat. Tentunya kelebihannya yaitu menyimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Yang kedua, memberikan jaminan kesehatan dan juga pendidikan gratis. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi lebih kejaga. Tapi juga ada kekurangannya. Yang pertama, pajak sangat tinggi untuk membiayai program pemerintah ini. Yang kedua, bisa menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Yang ketiga, negara tetap punya peran besar dalam ekonomi yang bisa menyebabkan inefisiensi. Contoh negaranya Swedia, Norwegia, Finlandia, dan juga Jerman zaman sekarang. Monarkisme adalah ideologi yang mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai pemimpin utama dengan atau tanpa kekuasaan absolut. Ideologi ini udah ada sejak kuno seperti Mesir, Romawi, hingga kerajaan Eropa sampai sekarang pun juga masih ada. Kelebihannya yaitu stabilitas politik karena pemimpin gak berubah setiap pemilu. Yang kedua, identitas nasional dan budaya lebih kuat. Yang ketiga, bisa menjadi simbol persatuan dan kebanggaan rakyatnya. Kekurangannya yaitu jika absolut bisa menyebabkan kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, tidak selalu berdasarkan meritokrasi, melainkan warisan keluarga. Yang ketiga, bisa menghambat demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Contoh negaranya yaitu Inggris, dan yang kedua Arab Saudi dan juga Thailand. Komunalisme adalah ideologi yang menekankan kehidupan berbasis komunitas kecil, di mana sumber daya dan keputusan diatur oleh kelompok lokal, bukan negara pusat. Ini banyak diterapkan oleh masyarakat adat dan beberapa gerakan politik modern yang menolak negara besar dan birokrasi. Kelebihannya yaitu meningkatkan solidaritas dan rasa kebersamaan. Yang kedua, menghindari eksploitasi kapitalisme dan otoritarianisme negara. Yang ketiga, setiap anggota komunitas memiliki suara dan pengambilan keputusan. Kekurangannya yaitu sulit diterapkan dalam skala besar. Yang kedua, bisa menimbulkan persaingan antar komunitas yang berbeda. Ketiga, kurangnya otoritas pusat bisa menyebabkan ketidakstabilan. Contohnya yaitu Zapatista di Meksiko dan juga beberapa komunitas yang lain. Totalitarianisme adalah sistem pemerintahan di mana negara memiliki kontrol total atas kehidupan masyarakat, dari ekonomi, politik, media, bahkan kehidupan pribadi warga. Ini berkembang pada abad ke-20, terutama di rezim Uni Soviet di bawah Stalin dan juga Cina di bawah Mao Zedong. Kelebihannya yaitu pemerintah bisa mengambil keputusan dengan cepat. Yang kedua, stabilitas politik terjaga karena nggak ada oposisi. Yang ketiga, ekonomi dan industri bisa sangat efektif. Kekurangannya yaitu hak asasi manusia sangat terbatas. Yang kedua, negara bisa melakukan propaganda dan sensor ekstrim. Yang ketiga, rakyat bisa hidup dalam ketakutan karena represi politik. Contoh negaranya yaitu Uni Soviet di bawah Stalin, Korea Utara, dan juga Cina di era Mao Zedong. Teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana agama menjadi dasar hukum negara dan pemimpin agama memiliki kekuasaan politik tertinggi. Ini sudah ada sejak peradaban kuno seperti Mesir dan Romawi, hingga diterapkan di beberapa negara modern dengan hukum berbasis agama. Kelebihan pertama yaitu menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, bisa memberikan stabilitas moral dan budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, pemerintah dianggap memiliki legitimasi dan kepercayaan spiritual. Kekurangan yang pertama yaitu kebebasan agama dan juga hak individu bisa dibatasi. Kedua, bisa terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama lain. Yang ketiga, sulit beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Contoh negaranya yaitu Vatikan
Vatikan, Iran, dan juga Arab Saudi. Kira-kira bagaimana teman-teman setelah menyaksikan? Tentunya kalau teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ini, kalau kita berbicara atau berpikir dengan akal kita, maka kita bisa memastikan ideologi apa yang sekarang ini dianut oleh saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, terutama seorang muslim. Bahwasanya di sini sebelum itu kita garis bawahi dulu bahwasanya Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara utuh. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh diambil yang enak. Semuanya syariatnya Allah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan kita sebagai masyarakat, teman-teman? Apakah ideologi kita ini sudah mengambil daripada ideologi Islam atau ideologi kapitalis atau mungkin ideologi sosialis? Nah, silakan teman-teman bantu komen. Saya harapkan ini menjadikan bahan ilmu bagi kita semuanya, bahan berpikir bagi kita. Bagaimana Allah ini memberikan kepada kita kemudahan dan hukum-hukumnya sudah diterapkan mulai kita bangun tidur sampai kita bangun lagi. Ini Allah sudah berikan syariat dan dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya ini kembali lagi kepada kita semuanya mau mengadopsi ideologi yang mana. Tapi perlu diketahui bahwa ideologi demokrasi itu tidak ada. Ideologi itu hanya 3 saja. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan searching di DeepSeek, searching di Google, atau mungkin searching di ChatGPT biar nanti teman-teman dapat penjelasannya. Jadi saya minta penjelasan teman-teman semuanya bagaimana pendapat kalian setelah melihat video ini. Dan kita tunggu untuk komentar-komentarnya. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.